Halo, selamat siang Pak Ali. Siang Pak Eri. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik, tapi dalam keadaan yang lelah Pak Eri. Loh, iya. Saya lihat dari raut mukanya Pak Ali kayaknya apa? Kurang bersemangat ya Pak Ali ya. Kalau semangatnya semangat Mas, tapi mungkin capek Mas. Capek. Lelah rasanya hari ini. Ini sangat lelah Mas. Sudah makan apa belum? Sudah kita Makan makan. siang? Sudah. Sudah. Oke, kalau Ya, sudah tapi lelah makan kan, Mas. kalau sudah makanan intinya tidak eh, pucat atau lelah karena kurang makan ya. Tidak kelaparan. Sehat ya Pak Ali ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Capek ini loh untuk kegiatan MAPSI Oh iya. yang dilaksanakan hari ini Gitu. menguras tenaga mulai dari kemarin sore habis pukul dan sampai malam itu capek Mas, capek sekali. Capek sekali ya Pak. Mungkin kegiatannya apa saja sih Pak kok sampai capek sekali untuk hari ini? Tadi MAPSI mulai jam berapa Pak Ali? MAPSI kita mulai dari pagi Mas, untuk jam 7 TIT kita sudah mulai. Jam 7 TIT itu belum ya, tadi malam juga ada apa? Ada itu ya. Persiapan. Iya, persiapan sekali. Dari mulai kemarin sore kita cek lokasi dan kita malam cek lokasi untuk penataan tempat yang kemarin siang belum selesai, kita selesaikan tadi malam. Dan juga kegiatan tadi pagi itu saya berangkat pagi sekitar jam 6 kurang itu sudah berangkat ke lokasi untuk ya juga ngecek lokasinya bagaimana untuk kegiatan upacara pembukaannya. Itu sangat capek Mas, capek sekali. Iya, saya juga memaklumi sendiri ya Pak, karena kalau panitia itu memang apa ya, mulai dari sebelum acara terus sampai pelaksanaan acara pun, setelah acara pun juga harus memikirkan lagi ya Pak ya. Iya, untuk hasil-hasil yang sudah didapat kita laporkan untuk ke tingkat kabupaten. Itu kan tetap data-datanya harus sesuai dengan yang apa kita lakukan hari ini. Itu membuat saya capek. Terus ya juga tadi malam karena banyak kegiatan ya, tadi malam juga teman-teman juga ada yang membantu, dan juga ya namanya orang kan tetap ada sesuatu yang nggak enak lah Mas. Itu tadi malam itu sudah tempatnya sudah diberi label-label, ya. Ada tempat ini itu sampai sekitar ada empat tempat. Itu capek, dan setelah tadi malam pun itu masih ada yang telepon WA ini masuk Mas, pusing Mas itu. Tadi malam masih ada yang tanya untuk lomba ini masa satu ruangan cukup. Nah, seperti itu Mas. Padahal kita sudah mulai dari awal itu sudah ngecek lokasi dan bertanya langsung dengan yang punya lokasi, itu insya Allah cukup. Tapi tadi malam itu dirubah, bagaimana dirubah? Wah, membuat denah itu tidak segampang yang mereka pikirkan untuk penempatan beberapa cabang itu Mas. Jadi kalau menurut saya, kalau saya menangkap dari apa yang Pak Ali sampaikan itu memang ada perbedaan pendapat dengan teman-teman Pak Ali ya. Iya, itu. Nah, terus kan barangkali itu mungkin yang menyebabkan Pak Ali juga di sisi lain juga lelah dalam tenaga, tapi juga di sisi lain juga lelah dalam pikiran ya Pak Ali ya. Karena memang tugas-tugas kesibukan yang ini baru MAPSI aja ya Pak Ali ya. Belum nanti yang bos, terus kemudian yang lainnya ya, yang lainnya. Tapi untuk coach pada kali ini saya pengen dari keluh kesah Pak Ali tadi tentang mungkin sibuk, capek dengan kegiatan yang pada hari ini ya Pak Ali, MAPSI itu ya Pak Ali ya. Nah, kemudian ada enggak semisal dari malam tadi, seperti tadi malam jenengan sudah bekerja keras dengan teman-teman sama tim, terus kemudian ada yang mungkin berbeda pendapat,
sama Pak Ali kalau mau tempat lokasinya itu cukup apa enggak? Itu mungkin dari Pak Ali gimana cara memberikan umpan balik dengan temannya agar supaya tidak menyinggung. Ya sebenarnya sebelumnya Karena ya sudah karena gini Pak Ali, kalau yang namanya tim itu kan harus satu tujuan kompak. Masalahnya kalau enggak bisa satu tujuan, enggak kompak kan nanti berjalannya acara enggak bisa bagus, enggak bisa mulus. ya ya sebelumnya kan kita memang untuk masalah tempat itu bagaimana itu kan dari dulu kita rapat itu yang mereka itu tanyakan kan tidak tahu itu tempatnya kira-kira apa. Tapi untuk seperti itu saya itu tidak langsung ini bagaimana itu enggak boleh, ini harus seperti itu, enggak. Saya coba menenangkan diri dulu, mindfulness dulu sebelum menjelaskan kepada itu. Karena kalau memang dari bicaranya dari awal dia keras, kita enggak nyampe, tetap ada permasalahan, sehingga saya diam dulu. Nah, setelah itu dia sudah diam, sudah mengutarakan apa maksudnya, saya diam dulu mendengarkan. Oh, ternyata dari semua itu kan dia tidak tahu. Terus setelah itu saya bukakan. Bu, lihat pendaftarnya. Kan walaupun pendaftarnya itu baru kemarin malam, tadi malam lah, itu masih ada perubahan. Walaupun sudah diwanti-wanti untuk pendaftaran itu H-2 itu harus selesai, tapi tadi malam masih ada sampai yang tadi malam link, juga masih ada yang itu ya, masih minta link dibukakan untuk masih mengisi lah. Saya bukakan di situ pakai HP, ini Bu, lomba ini yang jenengan ngendikane gak cukup, lihat peserta laki-laki ini sekitar 8, perempuan sekitar 100. Berarti kalau digabung putra dan putri di ruangan itu sudah cukup. Oh no Mas, nggih niku kan sudah kita sepakati dari dulu untuk mengirimkan data kira-kira yang ikut berapa kita tempatkan sesuai dengan yang ikut itu. Jadi satu ruangan kira-kira cukup berdasarkan data yang kita terima dari pengiriman daftar peserta itu. Oh gitu Mas, itu baru ngelegowo. Berarti dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh langsung ketika dia ngomong tinggi, kita tidak boleh harus tinggi, dan kita harus menjelaskan secara berurutan berdasarkan data yang mereka minta. Sehingga kalau tidak ada datanya mungkin mereka tidak bisa menerima, tapi kalau memang ada data mereka menerima. Lah itulah. Jadi dari itu saya berarti harus bisa mengetahui apa yang mereka mau dan menurunkan ego saya walaupun saya sebagai ketua KKG yang sering jadi tanya, kadang pusing, harus ngelendeh dulu mencari pokok permasalahan yang dihadapi mereka, yang mereka inginkan itu seperti apa. Itu Mas, itu yang saya dapatkan dari pengalaman yang ini sampai pusing sampai itu, ternyata ujung-ujungnya juga seperti itu, harus mindfulness dan merendahkan nada bicara dengan teman-teman yang lain. Itu. Ya memang saya juga sependapat dengan Pak Ali. Memang kalau sama-sama meninggikan ego itu memang tidak ada jalan titik temunya. Masalahnya kalau yang satunya egonya tinggi, terus jenengan kasih feedback ego yang tinggi, nantinya tidak bisa ketemu, kayak seperti api ketemu api kan jadinya itu Pak, malah semakin nyalanya membara sekali. Tapi kalau api terus kemudian lawannya sama air, jadi dari ego tinggi terus kemudian disusuli atau dilawan dengan ego yang rendah dengan berdasarkan data-data yang valid, itu akan membuat mungkin rekan kerja kita atau rekan tim kita itu menjadi bisa ibaratnya sudah masuk di akal gitu loh Pak. Jadi saran yang kita berikan itu bisa diterima oleh rekan-rekan itu. Jadi kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Masalahnya kalau semisal mungkin dari pertanyaan temannya Pak Ali tadi, terus jenengan tiba-tiba ngasih
saran yang ibaratnya sampai suaranya bernada-nada agak tinggi, ya nanti yang rekan jenengan juga akan merasa tersinggung jadinya. Jadi enggak ini mau ngasih saran tapi kok nadanya seperti itu, seperti kayak mau menghakimi saja. Jadi seperti itu, Pak ya. Iya, itu ada 2 jenis, Mas. Ada yang dari perempuan, jadi kita harus bagaimana, dan juga ada yang dari yang laki-laki, Mas. Itu Kalau yang dari laki-laki gimana, Pak Ali? Maksudnya kalau laki-laki sama perempuan kan kadang pembawaannya kan iya, agak berbeda. Mungkin lebih egonya lebih kalau laki-laki kalau memang dia tipikal orang yang suka emosian itu kan harus sama-sama laki-laki kan harus bisa mengontrol diri. Kalau Pak Ali seperti apa? Dari mulai kepengurusan saya, dari pemilihan ketua KKD itu sampai di lomba MAPSI ini itu teman saya yang laki-laki itu kalau dia disuruh ke depan tidak mau, tapi kalau saya yang di depan itu sering agak bahasanya itu agak jegali. Gitu, ya. Secara penuh kalau dia ditaruh depan dia tidak mau. Ternyata tidak bisa. Untuk seperti itu mungkin saya tuh harus berpikir bolak-balik, berpikir untuk bagaimana untuk mengatasinya seperti itu. Itu kalau saya mengatasinya mungkin dari gelagatnya dan dari kegiatan-kegiatan dari itu, saya ternyata bisa melihat, ternyata teman saya ini itu pengen terkenal, pengen di depan, tapi tidak di depan secara langsung, tapi dia pengen di depan untuk mendampingi, tapi tidak secara langsung di depan gitu, tidak. Dari itu karena saya lihat dari perlombaan ini dia dijadikan wakil ketua dan saya sekretaris, dia disuruh di depan, yang tadi disuruh untuk memimpin atau membacakan data-data kegiatan lomba MAPSI dan juga untuk menjadi operator musik yang masukkan di laptop ke musik itu untuk tidak mau ternyata mau ternyata baik. Sebelumnya dia agak jerigalan lah, tapi kalau sekarang sudah baik. Ternyata dari itu kita lihat bahwa dia itu pengennya di depan, tapi tidak di depan tapi dia mendampingi dari membackingnya istilahnya ya, Pak ya. Seperti itu dia itu pengennya dibutuhkan gitu, tapi tidak ke depan gitu. Jadi disuruh ini ternyata mau, ternyata orangnya juga enak untuk diajak bekerja dengan model seperti itu. Jangan langsung tidak diberi tugas. Kalau biasanya kan kalau sering jerigalan, di Barno nggak usah diberi tugas, terus di Barno sekarang. Ternyata tidak seperti itu. Kalau seperti itu terus dia tetap jerigali, tetap ada itu. Tapi kalau dia di depan, dia merasakan di depan, ternyata seperti contohnya lagi ketika ada, ayo kita sama-sama bekerja bakti malam, ada yang pagi. Nah, dia itu disuruh untuk menjadi koordinator pagi. Yang pagi tolong Mas di koordinator berangkat. Nah, jadi dia merasakan kesulitannya bagaimana mengumpulkan orang. Nah, kalau dia tidak seperti itu, umpamanya saya mengajak, ayo kita kumpul, dia tidak akan pernah mau kumpul. Tapi kalau dia dijadikan koordinator pagi, manjenan koordinator pagi yang kumpul siapa saja, dia berangkat walaupun dia kesulitan mengajak orang-orang kumpul, tapi dia mau datang untuk mengajak orang lain kumpul seperti itu. Jadi harus secara halus untuk teman-teman. Memang banyak sekali teman dan banyak sekali karakter. Untuk itu harus berusaha untuk menyelami satu persatu pengennya seperti apa gitu Mas untuk permasalahan ini. Ya, jadi istilah kalau saya menangkap dari Pak Ali ini memanusiakan manusia, Pak Ali ya. Ya itu Jadi benar sekali. Jadi kalau kita mau menghargai orang lain dengan cara yang baik, ya nanti pasti ada feedback yang baik juga. Mungkin dari kegiatan Pak Ali ini yang membuat lelah Pak Ali ya, dari beban-beban permasalahan tadi, saya kira juga Pak Ali juga bisa backup sendiri, bisa
mencari apa istilahnya suplemen supaya dari permasalahan-permasalahan ini bisa Pak Ali selesaikan ya. Yaitu caranya ya termasuk tadi memanusiakan manusia, mengajak teman untuk bekerja, dan yang mungkin saya pusing itu ternyata saya menganggap orang lain itu tidak bisa. Tapi setelah saya kasih tugas dan saya berusaha tidak memikirkan isopora kan kadang seperti itu juga. Saya untuk melepaskan itu dari mereka ternyata juga bisa, dan juga kalau mereka saya suruh bisa, dan saya termasuk meringankan beban pikiran saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain seperti itu. Seperti sekarang ini saya menyerahkan tugas kepada teman-teman saya, tolong ini di-handle, saya tak pulang untuk melaksanakan tugas yang lain. Ternyata juga bisa. Berarti leadernya Pak Ali itu memang sudah ada. Jadi jenengan sudah mengasihkan tanggung jawab ke teman yang lain kan sudah termasuk memberikan edukasi tentang kepemimpinan. Tapi kalau jenengan mau jenengan tanggung jawab sendiri ya berarti leader sebagai seorang leader jadi ya nanti kepanitiaan juga tidak akan bisa jalan. Itu bagus sekali kalau Pak. Tidak ada pikiran saya, kalau kepanitiaan tidak ada saya itu tidak berjalan, tapi ternyata berjalan. Berarti itu bisa. Ternyata pikiran saya yang dulu salah, semuanya harus ada saya, itu salah. Semuanya bisa tanpa saya. Itu yang saya pikirkan sekarang ini. Ini sudah agak mendingan ya Pak Ali ya? Ini sudah agak los. Agak los ya. Oke. Karena ini juga waktunya sudah habis Pak Ali. Dan nanti Pak Ali bisa kembali ke rutinitas, barangkali mau melanjutkan MAPSI ya Pak Ali ya? Iya, kalau memang masih ada waktu. Oke, sementara itu dulu Pak Ali. Coachingnya itu ya. Terima kasih sudah termasuk meringankan beban saya. Terima kasih untuk Pak Heri. Perasaannya Pak Ali setelah saya coaching gimana? Rasanya bahagia, bisa mengeluarkan unek-unek saya, dan saya juga bisa berpikir, oh ternyata permasalahan saya itu saya buat sendiri. Permasalahan saya buat sendiri dan saya harus menyelesaikan sendiri dengan cara sendiri, dengan cara saya sendiri, dengan melakukan ya seperti tadi, saya kan berpikir semua itu harus ada saya, dan ternyata tanpa saya pun semuanya bisa. Juga bisa berjalan. Itu pikiran saya yang membuat pusing saya sendiri, itu pikiran saya sendiri. Ya, sering-sering kalau saya biasanya sering-sering mindfulness Pak Ali. Kalau ada tekanan beban seperti ini coba mindfulness saja lah. Pakai teknik stop itu Pak Ali. Kalau Pak Ali mungkin juga seperti itu ya Pak, gimana? Kalau saya di setiap pagi habis sholat subuh baca Quran, baca sholawat, terus saya itu ya agak rebahan, terus meloskan semuanya. Ya, mantap Pak Ali. Sip. Iya, jangan ada pikiran, dan pikirannya itu karena otak itu sering terikat, dan kayak melepaskan otak, semuanya dilepaskan sehingga merasakan bahwa tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada apa-apa, itu melepaskan itu beban itu semua. Itu biasanya setiap pagi kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya nggak bisa. Mungkin kalau subuh wes leren saya itu. Iya Pak. Ya, ini udah selesai Mas ya? Iya. Ayo gantian Pak. Jenengan saya coaching, jenengan coachingnya ya. Oke. Iya, sudah selesai ya, kita mulai. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Pak Ali. Pak Ali, ini saya minta waktunya sebentar ya Pak Ali ya. Boleh. Ini saya ada ya istilahnya curhat, tapi ya pengen mengadukan, ini ada permasalahan lah di sekolahan saya. Jadi saya itu punya ada siswa, tapi memang beberapa hari ini tuh tidak masuk Pak Ali. Kebetulan saya kan jadi wali kelasnya. Jadi wali kelasnya kalau saat kadang di jam saya itu masuk, tapi kalau di jam guru yang lain itu tidak pernah masuk Pak Ali. Sehingga jadi saya bingung lagi harus gimana saya mengatasinya, jadi seperti itu. Itu penyebabnya itu apa Mas? Kalau mereka itu tidak mau masuk, itu penyebabnya apa?
yang menyebabkan mereka tidak mau masuk? Kalau saya perhatikan dari informasi laporan dari teman-temannya, kebetulan kan satu kelas itu kan ada temennya, tetangganya, itu tak tanya, namanya itu Pak, namanya Adam, itu orang Ngedeng. Lah, tak tanya sama tetangganya itu, ini Adam kok enggak pernah masuk, kenapa bilangnya. Saya bilang seperti itu. Lah, jawaban dari temennya katanya itu Pak, kalau malam ikut kerja Pak, di pembakaran batu gamping atau batu kapur, sehingga jadi Jobong ya, kalau bahasanya di iya, sini jobong ya. ya istilahnya kalau orang sini mengatakan jobong Pak Ali. Nah, terus itu karena mungkin jam kerjanya ya Pak Ali, jam kerjanya mulai dari jam 9 sampai mungkin jam 2 malam atau jam 1 malam lah. Itu paginya bangun tidurnya tuh yang agak galur, sehingga enggak masuk sekolah. Nah, itu bukan 1 hari 2 hari saja Pak Ali, itu beberapa hari. Makanya saya pun ini kalau enggak segera diatasi nanti imbasnya kalau pada waktu kelulusan nanti yang repot wali kelas. Saya kan juga sebagai wali kelas nanti akan ditanya oleh Bapak Kepala Sekolah seperti apa pertanggungjawaban saya seperti itu Pak Ali. Nah, itu terjadi karena itu di kelasnya kelas yang lain, atau hanya kalau di Bapak itu masuk kalau biasanya? Kalau biasanya di kelas saya masuk Pak, cuman untuk di guru-guru lain, di mapel mata pelajaran yang lain itu kadang juga tidak masuk. Masalahnya mungkin karena saya sebagai wali kelasnya ya Pak ya, jadi dianya gitu ya? berusaha untuk masuk supaya kelihatan masuk itu loh Pak. Padahal kalau di jam-jam yang lain tuh saya dapat laporan dari guru-guru yang lain, Pak, anak ini yang namanya Adam nggak pernah masuk, gimana? Saya kan juga bingung, padahal saya sudah sempat telepon sama orang tuanya, tapi juga enggak ada perubahan. Ya, terus akhirnya ya mungkin kalau dia masuk ting jenengan karena untuk menggugurkan kewajiban karena jenengan wali kelasnya, apa untuk nggak mungkin untuk mengatasi itu dan mencari permasalahannya, mungkin jenengan bagaimana biar tahu permasalahannya itu secara detail gitu. Kalau saya sih itu Pak Ali, saya berusaha dengan kolaborasi dengan guru bimbingan konseling juga, karena mau nggak mau kan untuk permasalahan anak seperti itu nggak mau masuk, terus itu kan supaya ada koordinasi yang baik itu kan biasanya sama guru BK atau guru bimbingan konseling. Masalahnya kalau dengan guru mapel yang lain itu pasrahnya di guru wali kelas sama guru bimbingan konseling ya. Mau tidak mau saya sama guru BK-nya yang harus terjun, maksudnya terjun harus menangani secara utuh, dan saya coba itu untuk datang ke rumahnya Pak Ali. Jadi kalau sebelumnya kan saya hanya lewat via telepon, terus kemudian saya kasih surat panggilan pada orang tuanya supaya ke sekolah, supaya menjelaskan ini untuk mengatasi kegiatan ini itu seperti apa baiknya. Nah, saya koordinasi sama guru BK-nya. Opsi untuk solusi untuk mencari solusi Pak Ali. Jadi saya sama guru BK-nya itu setelah surat panggilan ke anaknya, saya titipkan sama tetangganya itu tidak kunjung ke sekolah. Apa mungkin jadi saya berpikiran apakah orang tuanya ini sudah tidak peduli apa gimana. Jadinya saya ada rasa seudon itu loh Pak. Jadi berprasangka yang
gimana-gimana terhadap orang tuanya. Nah, akhirnya saya sama guru bimbingan konseling, guru BK-nya surveilah ke rumahnya. Nah, ke rumahnya saya cross check apakah memang yang disampaikan, yang diceritakan oleh tetangganya itu benar apa enggak, bahwa Adam ini kalau malam ikut bekerja apa memang hanya untuk bermain-main saja. Saya seperti itu. Jadi saya ke rumahnya, saya cross check, ketemu sama orang tuanya, memang betul. Terus saya tanya-tanya sama orang tuanya kalau malam itu anaknya memang ikut menambah penghasilan, ikut di pembakaran batu tadi, atau istilah kalau orang sini mengatakan jobong lah Pak Ali. Ya, jadi dia ikut ke situ. Pada saat itu ternyata orang tuanya yang ayahnya itu sedang sakit-sakitan, sehingga pemasukan dari keluarga tidak ada Pak Ali, sehingga anaknya tadi itu berusaha ikut membantu. Ternyata setelah saya konfirmasi pada orang tuanya itu seperti itu. Jadi, setelah saat itu saya konfirmasi sama orang tuanya, memang benar seperti itu. Saya kasih opsi kepada siswa itu sendiri. Saya tantang, tak kasih, kamu masih mau niat sekolah apa enggak, saat itu kan Pak Ali. Nah, terus dianya, iya Pak, saya masih ada niatan untuk melanjutkan, karena kan saya kasih arahan, saya kasih masukan, ini kan kamu sudah kelas 3, sebentar lagi juga akan lulus. Eman-eman kalau hanya karena ini terus keluar Pak Ali. Jadi kalau menurut saya eman-eman, masalahnya tinggal beberapa bulan lagi sudah kelulusan. Itu untuk mengatasi masalah seperti itu mungkin solusinya bagaimana ya, biar di sekolahnya juga masuk, terus biar orang tuanya karena ya juga sakit-sakitan tuh, mungkin ada solusi yang lebih tepat untuk mengatasi itu, ada nggak ya kira-kira Pak, untuk penjenengan yang jenengan pikirkan? Iya, kalau menurut saya sih Pak ya, yang ingin saya lakukan itu memberikan kalau istilahnya lebih perhatian lah, lebih perhatian. Jadi saya berusaha untuk memperhatikan ini, kalau anak tidak masuk, saya cross check sama orang tuanya. Terus kemudian kalau memang dia kalau malamnya memang bekerja untuk membantu orang tuanya sih, kami dari pihak sekolah akan memberikan sedikit dispensasi. Maksudnya sedikit dispensasi dalam artian dispensasi pada saat masuk itu, ibarat kalau istilah tugas mungkin tidak kasih yang terlalu berat-berat amat gitu. Terus kemudian pokoknya intinya dianya sudah mau ada niatan untuk masuk, itu sudah bagus sekali. Saya coba buat seperti itu Pak Ali. Terus kemudian setelah beberapa hari itu sudah mulai masuk lagi Pak Ali. Setelah beberapa hari sudah mulai masuk lagi. Nah, setelah itu umat lagi Pak Ali, tidak masuk lagi, padahal orang tuanya itu gimana? Gini, jenengan tadi kan sudah mengasih dispensasi, itu dispensasi waktu untuk di kelas. Apakah mungkin ada dispensasi yang lain yang sifatnya itu ke arah karena dia bekerja, jadi mungkin itu yang bisa meringankan beban, atau solusi atau dispensasi yang bagaimana yang bisa meringankan beban orang tuanya, karena orang tuanya juga tidak bisa bekerja dan dia juga termasuk tulang punggung. Mungkin ada dispensasi yang modelnya seperti apa, dengan konfirmasi dengan kepala sekolah atau itu untuk dispensasi itu. Mungkin kalau jangan dispensasi yang model selain waktu lah, nantinya dispensasi apa yang mungkin bisa diberikan karena tulang punggung sekolah. Iya, betul Pak Ali. Jadi selain itu saya juga koordinasi sama guru BK-nya, karena memang
kalau dari segi apa background latar belakang orang tua kan memang ya agak di bawah dari kelas menengah ya Pak ya, kelas menengah bawah. Itu saya koordinasikan sama guru BK-nya untuk diberikan apa sebuah kayak beasiswa lah Pak Ali untuk rakyat apa sedikit banyak untuk membantu Meringankan beban. meringankan beban. Nah, kemarin tuh kan ada pembukaan terus pembukaan untuk apa pengusulan yang namanya beasiswa PIP Pak. Ya, kemarin saya komunikasi sama guru BK yang ngurusi PIP itu tadi saya suruh untuk mengajukan. Jadi supaya untuk mengurangi beban itu tadi loh Pak, supaya dia juga sekolahnya lancar tetap sampai lulus. Di samping itu juga tidak terpikirkan oleh beban dari keluarga. Masalah kalau yang namanya keluarga itu sebenarnya tanggung jawab ibunya sama bapaknya Pak Ali. Iya, iya itu. Karena ada kondisi yang lain dan itu mungkin hanya satu atau mungkin ada beberapa Pak? Kalau sementara ini cuma satu saja Pak Ali. Untuk yang lainnya itu ya agak ringan lah. Istilahnya masih sempat masuk setiap hari, cuman kadang ada izin itu sudah teratasi. Cuman kalau untuk yang satu ini anak yang namanya Adam ini memang yaitu tadi karena ada permasalahan keluarga sehingga itu yang menyebabkan semangat dalam belajarnya itu juga agak kurang Pak Ali. Berarti dari semua yang Anda ceritakan berarti Anda bertujuan atau berkeinginan untuk semua siswa itu menyelesaikan pendidikannya walaupun dari latar belakang yang berbeda dan ada yang dari segi kalau ini yang jangan jelaskan kan dari sisi finansial ya. Iya betul Sisi Pak, dari finansial sisi berarti finansial. jenengan berusaha yang jenengan jelaskan tadi berusaha untuk sesuai dengan tujuan Anda berarti Anda berkolaborasi dengan semuanya dan juga dengan BK untuk ada tambahan dari pendanaan lah dari unsur-unsur lain untuk menciptakan kehidupan mereka di rumah Betul Pak. tidak tertekan oleh finansial, tetap bisa sekolah dan tetap bisa lulus. Itu berarti harus Anda lakukan terus biar mereka tidak ada yang seperti itu lagi ya berarti. Iya betul Pak. Jadi khawatirnya apa nanti kalau tidak saya perhatikan terus masalah kaitannya pembiayaan. Memang kalau secara biaya itu kan kalau di sekolah negeri kan sudah free ya Pak ya. Cuman itu tadi karena untuk rumahnya kan juga lumayan cukup jauh. Jadi untuk akomodasi beli bensin terus kemudian beli makan, beli jajan itu kan memang dari orang tua lah karena orang tuanya memang lagi sakit-sakitan sehingga ya mau anak bantu untuk supaya sekolahnya bisa lancar sampai lulus gitu Pak. Bisa berlanjut berarti tindak lanjutin jenengan seperti itu nggih. Berarti tindak lanjutin jenengan mengupayakan dari segi untuk melihat background terus kita sesuaikan backgroundnya kalau memang finansial kita bantu finansial lewat apa yang ada sekolah kalau memang ada kalau dari siswanya kita bisa kolaborasi dengan orang tuanya bagaimana seperti itu nggih. Jadi Pak. Tindak lanjutin jenengan setelah coaching ini berarti untuk Mas Adam atau Dek Adam berarti jenengan berusaha untuk mencukupi finansial walaupun tidak cukup dengan beberapa tadi alternatif lewat PIP atau lewat seperti itu ya Pak ya. Iya betul Pak. Oke. Terus bagaimana perasaannya setelah kita coaching? Kalau untuk perasaan ya melegakan Pak Ali. Masalahnya kalau untuk permasalahan ini saya sering kadang bercakap dengan berkolaborasi dengan guru BK, mungkin saya coaching dengan jenengan barangkali mungkin pengalaman di SD mungkin bisa
saya ambil hikmahnya dari coaching hari ini Pak Ali. Jadi ya sedikit banyak sudah mengurangi beban saya dalam mengatasi anak inilah Pak. Sudah menemukan sedikit Iya. solusi ya, Iya. solusinya dengan kolaborasi dengan fasilitas sekolah, mungkin sekolah yang ada PIP seperti Iya. itu. Karena kalau tidak ada, memang di SMK juga ada PIP, kalau di SD juga ada. Kalau tingkatan Juga ada, SMA ya, kan banyak ya. Kalau tingkatan Iya. SMA lebih banyak ya. Oke, sudah. Waktunya sudah ya Pak ya? Iya, Sampai jam 4. Ayo, 12 kita kembali. Oke, siap Pak Ali.